Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayuningrum dengan NIM C0D02401 dari program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai melaporkan dan mengisi SPT. Latar belakang makalah ini membahas kewajiban wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT sebagai bagian utama dari sistem self-assessment di Indonesia. SPT berfungsi sebagai sarana pelaporan penghasilan, pajak terutang, serta informasi fiskal lainnya. Perubahan ekonomi dan digitalisasi membuat proses pelaporan semakin penting. Tujuan penulisan meliputi pemahaman konsep, jenis, prinsip, prosedur, serta kendala dalam pelaporan SPT. Konsep dan dasar hukum SPT. SPT adalah dokumen resmi yang digunakan untuk melaporkan kondisi perpajakan wajib pajak dalam satu periode. Dokumen ini menjadi dasar pengawasan kepatuhan dan penyusunan kebijakan fiskal. Nah, dasar hukum SPT diatur dalam Undang-Undang KUP serta peraturan turunan seperti PMK dan peraturan DJP, termasuk ketentuan pelaporan elektronik melalui e-filing, e-form, dan e-SPT. Prinsip pengisian SPT. Pengisian SPT harus memenuhi prinsip ketelitian, kebenaran formal, kelengkapan data, akuntabilitas, konsistensi, kepatuhan terhadap regulasi, serta transparansi informasi. Nah, prinsip ini memastikan laporan akurat, dapat diverifikasi, dan sesuai ketentuan perpajakan. Selanjutnya itu prosedur melaporkan SPT. Tahapan pelaporan terdiri dari yang pertama itu menyiapkan dokumen pendukung seperti bukti potong, laporan keuangan, faktur, dan daftar harta. Yang kedua, memilih jenis dan format SPT. Ada e-filing, e-form, dan e-SPT. Yang ketiga itu mengisi formulir sesuai data penghasilan, pengurangan kredit pajak, dan lampiran. Yang keempat itu memvalidasi dan mengecek konsistensi data. Yang kelima, mengirim SPT dan memperoleh BPE atau BPS. Yang terakhir itu ada menyimpankan arsip SPT untuk kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis SPT. SPT masa, pelaporan bulanan untuk PPh pasal 21, 26, PPh 22, 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Yang kedua itu ada SPT tahunan orang pribadi menggunakan formulir 1770, 1770S dan 1770SS. Yang ketiga itu SPT tahunan badan, memuat laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal. Yang keempat itu SPT pembetulan, perbaikan SPT yang sudah disampaikan. Yang kelima itu SPT nihil atau kurang bayar lebih bayar, itu menjelaskan posisi utang pajak. Dan yang terakhir itu ada SPT elektronik dan manual, pelaporan berbasis digital menjadi standar utama. Selanjutnya ada kendala dan risiko ketidakpatuhan. Kendala umum mencakup kurangnya pemahaman perpajakan, pembukuan tidak teratur, serta dokumen pendukung yang tidak lengkap. Nah, kendala teknis seperti gangguan sistem e-filing juga berpengaruh. Risiko ketidakpatuhan bisa bersifat formal atau terlambat lapor maupun material atau kesalahan pengisian yang dapat berujung pada denda, bunga, hingga pemeriksaan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan sedikit tadi yaitu SPT merupakan instrumen vital dalam sistem perpajakan untuk melaporkan kondisi fiskal wajib pajak. Nah, prosesnya mencakup persiapan data, pengisian, validasi, dan pelaporan melalui sistem yang telah ditentukan. Digitalisasi meningkatkan efisiensi pelaporan, namun masih terdapat hambatan teknis dan pemahaman yang perlu diperbaiki. Baik, itu tadi yang sedikit dari saya mengenai melaporkan dan mengisi SPT. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.